Nabi pernah diberikan tawaran oleh Allah. Batha itu dataran, hamparan. Makkah, hamparan kota Makkah. Lahu zahaba, dirubah, diganti menjadi emas, hamparan emas. Nabi dikasih pilihan, mau enggak ya Rasulullah? Jadi dataran Makkah dirubah semuanya menjadi emas. Engkau bebas untuk memilikinya. Famakhtara dzalik. Nabi kita enggak milih itu. Wa qala li Sayyidina Umar, lalu beliau berkata kepada Sayyidina Umar, "Amma tarda ya Umar? Apa engkau enggak ridha wahai Umar? Antakuna lahumud dunya, Allah jadikan dunia milik mereka, walanal akhirah, dan untuk kita adalah akhirat." Ya, Sayyidina Umar waktu itu kan pernah komplain sama Nabi, ngelihat hidupnya Nabi itu kok susah. Nabi tidur di atas pelepah kurma begitu, sampai membekas di punggung suci beliau. Nangis Sayyidina Umar. Bukan karena Sayyidina Umar tuh demen dunia, enggak tega lihat Nabi. Nabi itu siapa? Beliau tuh paling mulianya manusia. Kalau ada orang yang paling pantas dihormati ya Nabi. Kalau ada orang yang paling pantas dapat kemewahan dunia ya Nabi gitu loh. Ibaratnya ya sangat layak mendapatkan kenikmatan. Tapi ternyata ngelihat kondisi Nabi, punggungnya tuh sampai berbekas-bekas begitu. Nangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, raja-raja Persia, Roma, mereka hidup dalam gemerlapan. Padahal yang paling pantas untuk itu adalah engkau. Nah, di situ lagi menjawab, "Amatarda ya Umar, antakuna lahumud dunya walanal akhirah." Dan memang Nabi mengambil yang paling berat untuk urusan seperti ini. Urusan dunia Nabi ngambil paling berat. Bukan karena Nabi ngelarang umatnya untuk hidup enak, untuk kaya raya, enggak. Nabi enggak ngelarang itu. Hanya kenapa Nabi memilih untuk hidup dalam keadaan susah, kadang lapar, kadang Nabi enggak makan. Rumah Nabi juga kecil. Bahkan seringkali dapur Nabi enggak mengepul. Ya karena memang Nabi itu memang selalu memilih bagian yang tersulit dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk nguatin umatnya. Ketika orang punya keturunan, paling berbangga biasanya umumnya, terutama di negeri Arab tuh paling bangga dengan anak laki-laki. Tapi Nabi lihat, Nabi diberi ujian oleh Allah, anak laki-lakinya diambil semua. Yang ada anak perempuannya, tapi Nabi berbangga. Jadi ngambilnya tuh memang bagian-bagian yang sama orang gak enak tuh diambil oleh Nabi untuk nguatin hati. Makanya kenapa hikmah Nabi terlahir sebagai anak yatim. Nguatin nih, yang gak punya orang tua, yang diuji gak punya bapak, gak punya ibu, Nabi. Itu contoh yatim itu. Bahkan beliau sama sekali gak pernah melihat ayahnya. Karena dalam kandungan pun ayahnya sudah gak ada duluan. Apa coba yang gak enak tuh Nabi ngerasain semuanya coba. Nabi pengen ketika umat itu ada yang hidup mendapatkan kesusahan, ada contohnya, biar kuat, biar sabar. Nah sekarang aja lihat dengan contoh Nabi yang segitu sempurnanya, udah ngambil yang paling berat pun umat banyak yang lupa kok. Kasih fakir, marah, ada, gak ingat bahwa Nabi pernah ngerasain seperti itu. Bahkan wafatnya Nabi, lihat, wafatnya bukan dipilihkan oleh Allah, wafat di medan perang, enggak. Nabi wafat dalam keadaan sakit. Nah itu kenapa? Itu kekuatan lagi bagi umat nih yang diuji dengan sakit. Sesakit-sakitnya kita, ingat Nabi pernah paling sakit. Kalau kita ada orang demam ya, Nabi ya Allah dalam keadaan demam, lihat diguyur air langsung kering, coba kebayang. Sakit panas model apa itu? Segitunya diambil oleh Rasulullah. Itu apa? Umat lagi. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau udah ngomongin Rasulullah itu sudah luar biasa. Contoh cinta yang paling tulus ada pada diri Nabi Muhammad SAW.